Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إني قد استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Udul Jain sampai di dalam pembahasan hamdalah. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairat. Segala puji bagi Allah, hamdan pujian, nastaftihu yang kita berharap dibukakan bihi dengan pujian tersebut al khairat segala kebaikan. Nah, pembukaan kalimat ini sering dibawa sama para ulama khususnya yang sudah sampai di dalam maqam salihin min auliya illah, dari golongan orang-orang saleh dari kalangan para wali Allah, yaitu pujian berharap dengan pujian agar Allah membuka segala kebaikan. Makanya ada seorang berkata begini, babul khairat at-tahmid lillahi ta'ala. Pintu kebaikan itu pujian kita kepada Allah. Makanya siapapun yang berharap dibukakan pintu kebaikan, maka lazimkan memuji Allah. Tidak ada orang yang membuka pintu kebaikan dengan alhamdulillah kecuali kebuka. Makanya kalimat doanya alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairat. Kita puji kepada Allah untuk membuka segala kebaikan. Ini wiridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Semua para sahabat al-khulafa ar-rasyidin itu pegang wiridan masing-masing. Bahkan semua para wali-wali itu punya pegangan wiridan masing-masing. Dia punya jalur khusus sampai kepada Allah dalam pandangan salik. Jalur khusus yang mereka miliki itu. Misal contoh, walaupun kita mengamalkan, semisal contoh Khulasatul Madad, Dalailul Khairat, semua kitab-kitab yang rangkuman para ulama dari bentuk aurat dan azkar itu amalan yomiyah kita, tapi ada jalur khusus antar kita dengan Allah yang kita buat untuk kita. Tidak ada para wali kecuali punya wirid khusus kepada Allah. Tidak ada para wali kecuali punya sholawat khusus kepada Allah. Mereka punya sholawat masing-masing, makanya itu jumlah sholawat sudah ribuan. Kalau mau menghafalkan ya luar biasa. Hampir setiap, nggak ada seorang ulama, seorang alim yang berharap punya hubungan istimewa dengan Allah, dengan Nabi Muhammad. Kepada Allah dia punya wirid khusus, kepada Nabi Muhammad dia punya salawat khusus. Sayyidina Ali, salawat khususnya Sayyidina Ali itu pujian kepada Allah. Muji Allah seterusnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala alhamdulillah, 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 alhamdulillah aja deh. Sampai akhirnya tidak ada hamba belikan pembukaan kepada kebaikan ilmu selain para nabi melebihi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu Allah bukakan keilmuan pemahamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Allah belum pernah berikan kepada orang-orang selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang selain dari golongan Nabi dan Rasul. Ilmuwan beliau sampai
Rasulullah mensifatkan pembukaan keilmuan yang Allah berikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan ucapan ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Ini pernyataan sebenarnya. Saya ini gudangnya ilmu. Kenapa Rasulullah menjadi gudangnya ilmu? Karena beliau menjadi manba'us syar'i, manba'ud dini, manba'ul Islam. Rasulullah menjadi sumbernya ilmu, sumbernya syariat, sumbernya Islam. Rasulullah menjadi sumbernya. Lah untuk sampai kepada sumbernya itu harus lewat pintu. Lah pintunya ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gudangnya ilmu Rasulullah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini dikatakan ainatlubu bidzalikal hamdi al-fatha lil khairat, yaitu kita meminta kepada Allah dengan itu pujian al-fatha lil khairat, yaitu pembukaan untuk kebaikan. Pembukaan untuk kebaikan. Wa nusrata ala tahsil, dan juga selain dibukakan pintu kebaikan tapi juga diapakan? Diberikan bantuan, diberikan pertolongan. An-nusrah, nusrah itu pertolongan, bantuan dari Allah, ala tahsil. Bantuan dari Allah biar apa? Biar kita dapatkan hasilnya. Ya, zaman sekarang kan banyak orang hanya dibukakan aja pintu kebaikan, tapi mendapatkan kebaikannya belum tentu. Karena dibukakan pintu kebaikan itu disebut dengan hidayah, menghasilkannya namanya taufik. Bisa melakukannya itu namanya taufik. Ada orang dapat hidayah untuk sholat, dia dapat hidayah untuk sholat. Tapi bisa sholat itu taufik. Tentunya bukan taufik tiger yang sudah menjadi taufik subuhan. Bukan, tapi pelaksanaannya. Nah, banyak sekali orang. Sampai ada orang berkata, "Lang, saya mau sholat 2 rakaat." Oh, nah dibukakan pintu kebaikan kepadanya. Dapat hidayah. Di sholat apa enggak? Oh, itu tergantung taufik yang Allah berikan kepada kita. Taufik itu gudratu ala ta'ah. Taufik itu kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Orang yang memuji kepada Allah dapat pembukaan. Dan bukan hanya pembukaan, dapat juga pertolongan karena memang meminta pertolongan untuk bisa melaksanakan kebaikan yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-fadilat, an-nafahat, yaitu keutamaan-keutamaan Allah dan an-nafahat, karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita beda kebaikan masing-masing ya. Kebaikan kita beda-beda, jangan mandang sebelah mata. Dalam pandangan ibadah di sisi Allah, pandangan sosial aja kita nggak boleh mandang sebelah mata, apalagi pandangan ibadat. Bukankah riwayat yang sampai kepada kita bahwasanya orang yang memotong pohon yang mengganggu jalan, ini riwayat sahih. Ada orang motong pohon karena mengganggu jalan. Karena sebab itu dia diberikan izin milih surga di mana yang dia mau. Hanya motong. Dalam sebuah riwayat lagi, ini jangan meremehkan ibadah, jangan pandang sebelah mata ibadah. Al-fadilat dan an-nafahat itu nggak boleh dipandang sebelah mata. Bagaimana perempuan nakal masuk surga hanya kasih minum anjing. Ini kan dua pandangan yang membuat kita heran. Pertama ya perempuan nakal, kedua anjing. Kalau orang saleh kasih makan orang saleh masuk surga kan wajib. Kayaknya dia soleh kasih makan. Ini perempuannya nakal kasih makan binatang najis anjing. Lah dia masuk surga. Kasih minum binatang najis itu dia masuk surga. Maka itu dikatakan al-ibadat, ibadah an-nafahat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita enggak boleh mandang sebelah mata. Makanya kita enggak boleh udah waktunya, mungkin waktu kita masih muda sih mungkin terpengaruh dengan nafsu hawa. Tapi ketika sudah usia, ini saya minta maaf nih ya, ini yang udah cukup umur saya minta maaf nyebut usia. Kalau usia sudah di atas 30 tahun, mulailah menata pikiran. Tapi kalau usia sudah di atas 35 tahun, mulailah menata hati. Kalau pikiran sama hati belum tertata ketika umur 35 tahun ke atas sampai usia 40 tahun. Nih alhamdulillah nih, karena masih ada persiapan nih kita ya Fit ya. Beda nih sama Fatur, sama Aziz nih beda nih. Yasuki, Eko nih angkatan-angkatan yang malaikat bolak-balik udah 17 kali. Katanya dalam sebuah riwayat kalau umurnya 40 tahun ke bawah, malaikat Israel datangnya 1 kali sehari. 1 kali sehari. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas, Israel datangnya 17 kali. Aziz, 17 kali datang. Dijenguk.
teman sendiri belum tentu. Bednya kok apalagi kosong ya Allah, kan medeni. Masuk airnya masuk berita. La ilaha illallah. Kalau sudah umur 60 tahun ke atas 40 kali Israel bolak-balik. Nah, ini ista'id, kita perlu persiapan untuk menjumpai hal yang semacam itu. Makanya nggak boleh wajib sudah menata hati. Dan orang-orang yang menata hatinya itu paling bagus alhamdulillah di antaranya. Kalau kita ketemu hal-hal yang menakjubkan, alhamdulillah. Ketemu hal-hal aneh, alhamdulillah. Sampai ada gol. Kalau ketemu madzub, wali madzub, kita tahu bersama siapa ini wali madzub. Yang mereka itu berucap adalah doa khusyuk bagi wali yang lain. Madzub ngomongnya dia sejajar dengan doanya wali-wali yang lain. Bentuk pengkabulannya. Jadi kalau dia ngomong tuh luar biasa. Nah, makanya biar nggak kena gitu dengan madzubnya para wali madzub. Kalau kita ketemu beliau, apalagi kok sampai bersentuhan dengan beliau, zikirnya alhamdulillah aja. Nggak kena gitu. Dengan keajaiban yang Allah berikan kepada wali termasuk. Natlubu bidzalikal hamdu, yaitu kita meminta dengan itu pujian, al-fathha lil ataya, yaitu pembukaan untuk pemberian, wan nasrata, dan pertolongan al-iha, mendapatkannya, bantuan agar bisa menghasilkannya. Nah, sampai sini berarti kita memang butuh dengan pujian alhamdulillah. Alhamdulillah itu ats-tsana, pujian. Ilhamid, kepada orang memang yang kepada zat yang pantas dipuji. Siapa itu? Al-Mun'im. Kepada zat yang memberi nikmat. Kepada zat yang memberi nikmat. Nah, pujian ini ulama mengatakan pujian itu mempunyai rukun. Ya. Ada arkanul hamad. Ada mengatakan ada 5 arkanul hamad. Yang pertama harus ada hamid yang memuji. Wahwal abd, yaitu hamba. Al-mahmud, yang dipuji. Wahwal khaliq, yaitu yang mencipta. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mahmudun bihi, memuji dengannya. Alat yang digunakan memuji, lisan, jasad. Ada orang memuji Allah dengan lisannya, bigol alhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillah. Ada hamba memuji Allah dengan hatinya berucap rasa syukur kepada Allah. Ada hamba memuji dengan jasadnya, sujud syukur. Yang keempat ada mahmudun li'ajlih, memuji untuk apa? Wahwa ni'am, yaitu nikmat yang Allah berikan. Kita memuji dengan sebabnya apa? Mahmudun li'ajlih, dipuji karena apa? Untuk apa dipuji? Nikmat. Dan yang terakhir sighah, bentuk pujian itu, ucapan. Jadi 5 ini susunannya. Hamid, mahmud, mahmudun bihi, mahmudun li ajli, sama sighah. Ini 5 pujian. Dan tidak disebut pujian kalau tidak ada rukunnya ini. Kalau tidak ada rukun ini, hilang satu, gugur pujiannya, pahala alhamdulillah hilang. Makanya De Gaulle berkata, orang yang bisa memuji Allah, sungguh pujiannya butuh dipuji lagi. Nyambungannya. Kita bisa alhamdulillah. Alhamdulillah yang kita ucapkan terhimpun padanya 5 rukun. Ini 5 rukun yang sudah terhimpun dari pujian kita kepada Allah. Wajib lagi sebenarnya kita syukuri untuk kita puji kembali. Kenapa? Karena kalau Allah mengizinkan terhimpun 5 rukun kepada kita, alamatul khair anallah yuridu ila abdihil khair. Itu sebuah tanda bahwasanya memang Allah pilih hamba tersebut untuk kebaikan. Karena di Allah orang pilihan, enggak semuanya. Enggak semuanya orang pilihan. Ya, apa aja sebenarnya itu semua nikmat, cuman kadangkala kacamatanya kita enggak lihat. Kacamata yang kita pakai salah. Punya suami nikmat. Punya istri nikmat. Istrinya sabar nikmat. Istrinya galak nikmat. Macam-macam. Sampai anak ingat dulu banyak aulia berkata, diantaranya Syekh Bajal Haban, berkata, saya dapat magom cepat naik kepada Allah karena ibadah saya ibadah yang tab warrohis, capek tapi murah. Kan rata-rata ibadah itu
butuh modal ya. Hampir semua ibadah itu butuh modal, hampir semua ibadah. Tapi ada juga beberapa ibadah yang murah, maksudnya tanpa modal, tapi agak sedikit capek. Ya, termasuk kepada istri kita. Kepada istri kita kan ini luar biasa. Kita yang bagus, tapi pakai modal. Mau nyenengin istri, beliin baju, ya modal keluar. Apalagi kalau kita bawa dia jalan-jalan, ini berpahala, tapi ngeluarin fulus. Tapi ada ibadah, gol para ulia apa? Balash, gratis. Dan bisa mengalahkan ibadah yang ngeluarin fulus. Apa itu? Galaknya istri. Oh, itu. Gocein, pakpok. Alhamdulillah. Istri, ya ilaha illallah, istri yang ada kalanya memang itu. Maka dia mengatakan alhamdulillah bisyadidati zaujati. Ada seorang wali berdoa, segala puji bagi Allah atas nikmat keras kepalanya istriku. Ternyata keras kepala istri itu ada nikmatnya. Kenapa? Balagal maratibil ulia, dapat derajat tinggi di sisi Allah jadi wali. Ya kan yang lainnya ngeluarin istri marah-marah, balas. Alhamdulillah. Padahal kalau tarung kan menang suami ya. Cuman ya begitulah wanita ya. Kelemahan mereka membuat suami jauh lebih lemah. Saya pernah ketemu satu orang. Mungkin sudah sering saya cerita. Preman kelas kakap. Topnya luar biasa. Pulang ke rumah gak berani. Kalau nggak bawa rokok 2 bungkus karena istrinya merokok dan uang 100.000. Di luar bukan satu Jakarta, bisa-bisa satu Indonesia segen sama dia. Pulang ke rumah ya Allah. Gak tega kita ngelihatnya. Makanya jarang orang dibawa ke rumah beliau. Kenapa? Takut jatuhin harga dirinya sebagai preman kelas tinggi. Tapi bisa jadi itu dapat karomah besar. Dan banyak aulia memang lewat magom itu. Lewat syukur kepada istri yang galak. Dan memang wanita itu harus galak. Ada galaknya memang wanita itu harus galak. Soalnya kalau wanita yang gak galak itu seakan-akan mereka kayak buka diri. Jadi wanita judes itu memang dibutuhkan sebenarnya kepada laki-laki lain. Kepada suami lembut, cuman dibalik sama sekarang. Zaman sekarang ini dibalik. Judes kepada suami, lembut kepada laki-laki lain. Padahal maunya Islam, judes kepada laki-laki yang bukan muharramnya dan kepada suaminya lemah lembut luar biasa. Cuman memang zaman agak sedikit terbalik. Nah. Lalu pujian kepada Allah adalah sebuah amalia yang besar. Semua amalia yang besar. Dan pujian itu terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama ada namanya pujian ghadim li ghadim. Pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri, namanya pujian ghadimun li ghadimin. Pujian Allah atas dirinya sendiri. Semisal contoh, Allah sering berucap, Anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Saya adalah Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan selain saya, sembahlah saya. Pernyataan Allah tentang pujian terhadap dirinya. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Pujian sebaik-baiknya Allah, pertolong adalah Allah. Allah memuji sendiri dirinya dalam Al-Quran atau dalam hadis qudsi wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pujian qadimun li hadithin. Ada pujian qadim li hadith. Pujian Allah terhadap makhluknya. Oh ini banyak. Allah memuji mulai dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Allah memuji hamba-hambanya. Terlebih lagi kepada Nabi Muhammad yang Allah enggak berikan pujian yang lebih besar daripada Nabi Muhammad. Enggak ada satupun makhluk yang di Allah seperti pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad. Enggak ada. Salah kayaknya kita kumpul di sini ya.
sudah dikasih nama tadi. Dia kita istima perkumpulan majelis di rumah Ki Cili Dampar. Ki Gede. Cili kok sih. Ki Cili apa Ki Gede? Cili. Nah, pujian Allah kepada Muhammad. Ada lagi 3 hamdul hadis li hadis. Pujian hamba untuk hamba yang lainnya. Banyak kayak Nabi Muhammad memuji sahabatnya, memuji Nabi Muhammad memuji Nabi Adam memuji Nabi Muhammad. Banyak riwayat. Saling puji atas sesama kita, sesama sahib kita puji. Masya Allah, Aziz kuat banget ya. Masya Allah, yang lainnya pada nggak kuat. Nggak kuat untuk hidup sendiri. Aziz kuat banget. Rumahnya gede, ya, tiap hari megang duit, tabungannya udah banyak. Ini kalau tabungannya kita dikasih nikah bersama kompak bisa nikah masal deh. Tapi kuat ya, kita nggak kuat, kita puji Aziz kan, gitu kita puji. Ya, pujian sesama kita ada semacam hal ini. Lalu yang keempat, hamdul hadis li ghadi. Pujian hamba kepada Allah. Nah ini kita makamnya kita ini. Pujian hamba kepada Allah lah, ini jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu jalan ini juga yang bisa kita tempuh dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita ini saham kita. Kalau ada sesuatu di dalam rumah tangga kita, yakini kita salah kacamata melihatnya. Kita mungkin ganti kacamata lain. Biasanya kita sebagai suami atau sebagai anak atau sebagai orang tua agak sedikit bingung di dalam menyikapi ujian Allah di dalam rumah tangga. Dan ujian dalam rumah tangga adalah ujian awal Allah untuk menata kita di luar sana. Kita ini ditatah oleh Allah, namanya didikan ketuhanan. Itu Allah didik kita dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita kepada anak kita, bagaimana kita kepada istri kita, itu ujiannya kita. Karena kalau di luar siapa aja boleh action. Kalau di luar mah action semuanya. Yang tahu ya kayak orang-orang, kalau kayak saya pribadi keluar orang-orang Masya Allah Hebreza imamah Baal Ridaal, di luar tahu action sunnah Nabi ada action. Tapi di rumah yang tahu perut saya sedikit maju ke depan, rambut saya mulai berkurang, ya orang rumah. Di luar mah action, itu dalam bentuk pakaian. Dalam bentuk perbuatan seperti itu juga. Kita kalau di luar kan actionnya luar biasa, tebar senyum. Di rumah macam berut terus. Nah, maka itu dikatakan pendidikan ketuhanan kita itu di rumah kita. Begitu dahsyatnya pendidikan di rumah kita sampai Rasulullah mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Orang baik kalian ini, orang baik di antara kalian, orang yang baik di antara kalian terhadap keluarga kalian. Dan saya paling baik terhadap keluargaku. Sampai ada seorang mengatakan, Rasulullah di dalam rumah dan di luar rumah ala sawa mustawiyan. Rasulullah di dalam rumah dan luar rumah sama, nggak ada bedanya. Dalam rumah dan luar rumah sama. Ramahnya Rasulullah, tegasnya Rasulullah, lembutnya Rasulullah sama. Ada. Karena Rasulullah kacamatanya beliaulah sumber kebaikan. Harus melihat sesuai dengan kacamatanya Rasulullah. Maka perbanyaklah alhamdulillah. Kalau kita kayak contoh kecil tadi, kita punya istri galak, bawel, rewel, maunya banyak. Yang sekarang lagi viral kan, kasihan banget itu suaminya. Ya, lagi tanding sepak bola dijemput tengah lapangan. La ilaha illallah. Nasib. Dahsyat itu. Itu luar biasa. Lagi main bola, ditarik, diteriakin satu lapangan. Rontok kayaknya. Tapi kalau dia pakai kacamata yang tepat, mungkin dia akan merasakan nikmat dari Allah. Mungkin dia rasakan. Nah, kacamata yang tepat itu kita bisa tepat cara pakainya kalau punya ilmunya. Oh, ini waktunya pakai yang A, ini waktunya pakai yang B, ini waktunya pakai yang C. Kalau semua kacamata dipakai dengan sama semuanya, ya kacamata gelap dipakai untuk siang hari. Kalau pakai kacamata malam dicap wong edan. Salah pakai kacamata. Jadi kacamatanya kita yang salah.
Sebenarnya sampai ada seorang wali mengatakan, asaltu maqamal ulya ibadatan fil baiti. Aku dapatkan magom tinggi di sisi Allah karena ibadah dalam rumah, bukan di luar rumah. Ibadah dalam rumah yang membuat saya. Kenapa? Bikulli ibadah hamidullah fi. Semua kejadian dalam rumah tangga aku pujian kepada Allah. Ya sudah, bertahaplah. Kalau kita kan kayaknya abot. Semuanya pujian kepada Allah. Semua dalam rumah tangganya pujian kayaknya susah ini. Cuman kan kita punya rumus fikih. Ma la yadriku kullu la yatruku kullu. Apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, ya jangan ditinggalkan semua. Ambil sedikit. Ya sudahlah, saya nggak bisa kalau semuanya muji Allah ya. Coba bayangkan kalau ada seorang suami kerjaan, tiba-tiba istrinya lagi nyapu, sumpek, ngebayang suaminya dulu tingkah lakunya aneh, kertas kantornya itu disobek-sobek, sabar repot. Ada seorang suami usahanya jual burung disangkar, istrinya ingat tingkah laku suaminya yang lagi parah, burung dilepas semuanya. Terus alhamdulillah. Berat. Ada suami usahanya pelihara ikan koi, istrinya lagi sumpek sama suaminya, tiba-tiba ikan koinya digoreng makan bersama. Masa alhamdulillah. Ya ampun, ini kelas-kelas berat, tapi jangan tinggalkan, ada ambil sebagian. Ada ambil sebagian sampai tadi siang Ana dikirimin di grup teman-teman pondok, ada jawaban statusnya di situ mengatakan ini ini salah satu suami calon penduduk surga. Istrinya pengen sekali makan kue pai. Ya, kue pai. Kan di luar sana kayaknya pai kayak enak sekali. Cuman harganya sekian dolar. Suaminya nggak punya uang. Dia kerja 3 hari 3 malam hanya untuk memenuhi keinginan istrinya makan kue pai. Setelah dia dapat uang, dia beli itu kue pai, dia video dirinya. Saya habiskan waktu saya 3 hari ini untuk ucapan terima kasih kepada istri saya yang sudah mendampingi saya, yang sudah menyayangi saya. Sampai dia katakan apa? Bagaimana di mata saya istri saya adalah pahlawan yang setia mendampingi saya. Hingga ketika saya sakit pinggang, dialah yang memberikan obat. Sakit pinggang dikasih obat, terima kasih dia. Nah kita bangun tidur udah ada syahid. Bangun tidur udah ada syahid. Jangan sebaliknya ya. Nah, tapi kadang-kadang ketemu istri yang luar biasa bandelnya. Ada dulu salah satu sohib teman anak punya istri luar biasa, sayangnya sama suami, tapi istrinya kerasnya luar biasa. Kalau suaminya bengkok sedikit, istrinya lebih parah bengkoknya. Pokoknya patungan dia, suami saya imam saya. Suami saya melakukan 1 kebaikan, saya 10 kebaikan. Suami saya melakukan 1 kejahatan, saya 10 kejahatan. Wah, parah istrinya. Khoyir, baik sekali. Suatu saat suaminya baru bangun tidur, pagi-pagi baru bangun tidur suaminya, disiapin sudah, didatengin. Ya salam, dalam nampan, syahid. Panas, ada gahwa panas, tinggal pilih minum syahid gahwa. Ada roti Maryam, ada khubus, ada madu, lengkap sampingnya, taruh. Begitu ditaruh, istrinya nanya, Mas, hari ini berangkat kerja apa enggak? Oh enggak, anak hari ini lagi sedikit kurang sehat, diambil lagi, dibawa masuk. Ada, ini yang cerita korbannya, langsung cerita sama. Istri saya begitu, Beb. Cuma nanya usia istimewa. Ketika dia tahu saya mau berangkat kerja, Masya Allah. Kita nggak minta dikasih kopi sama syahid, tinggal pilih minum kopi sama syahid. Ada hubus, roti biasa sama ada roti Maryam, ada madu. Tinggal pilih mau makan apa. Cuma ditanya, ini keluar kerja apa enggak? Diangkut lagi, mau masuk. Nggak jadi itu servisan. Ilah. Ada macam-macam. Dalam rumah tangga itu macam. Coba kacamata itu. Kalau kacamata itu kita gunakan, ini istri sohib cerita ini, Ana bilang ya nek mazot zojatak, sebaik-baiknya istri ente. Kenapa? Ente salah langsung tegur langsung. Lu malas bekerja, ya nggak dapat servisan dari gue. Kan enak banget tuh nasihatnya. Tapi kalau pakai kacamata yang benar. Coba kalau pakai kacamata yang salah, istri kurang ajar. Wes siap kah disil maning.
Itu salah pakai kacamata. Makanya kalau kita pakai kacamata yang tepat, insya Allah kita akan gapai apa yang digapai oleh para pendahulu kita dalam hidup berumah tangga dengan baik. Dan mulailah dengan sering-seringlah mengucapkan Alhamdulillah, melatih diri kita untuk apa yang kita jumpai dalam rumah tangga kita, untuk sering-sering berucap Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala rahmatullah. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?